Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, tapi sebelumnya saya buka dulu maskernya, walaupun webinar ini judulnya adalah Masker Save Our Life, tapi kayaknya kurang nyaman karena kami di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Kemudian saya juga ingin sebelum memulai webinar yang bertajuk Masker Save Our Life, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi Zoom. Ya, teman-teman sudah mendengar suara saya, mungkin bisa angkat tangan. Oke, baik. Dari mana itu? Oh, ada Pak dosen yang sudah bergabung bersama kami dan sudah mendengar suara kami juga. Teman-teman yang lainnya mungkin dari pihak lain, ada yang kesulitan mendengar suara saya di sini? Boleh angkat tangan yang tidak mendengar suara saya? Oh, semua berarti sudah mendengar ya? Baik. Sudah oke ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa suara Anda yang bergabung bersama kami di sini sudah otomatis mute supaya semua juga berjalan dengan kondusif. Yang pertama-tama saya ingin juga menyapa narasumber saya. Kami memiliki 4 narasumber, salah satunya juga akan bergabung melalui aplikasi Zoom. Rencananya kami akan bergabung dengan Profesor Wiku Bakti Bawono Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Nanti masih ada di jalan. Namun yang sudah ada di lokasi, mau kami sapa juga Bapak Tommy Suryo Pratomo. Silakan Pak. Ya, selaku rekan jurnalis senior banget ini. Yang selanjutnya harus ditekankan ya. Saya langsung sapa Kang Maman Suherman, silakan. Selaku penulis. Wah, ini beliau-beliau masih menggunakan maskernya ya. Dan terakhir dari publik figur, Bapak Tukul Arwana. Wah, paling meriah nih. Boleh teman-teman juga yang ada di aplikasi Zoom, yuk langsung loh, nggak lewat tangga. Baik, dalam kondisi Oke, dalam kondisi berdiri kami juga ingin mengajak menyanyikan Indonesia Raya untuk memulai webinar ini. Boleh musiknya mana ya? Masih dalam kondisi berdiri, kita ajak para narasumber dan juga teman-teman semua untuk mengheningkan cipta sesaat. Mengheningkan cipta selesai. Baik,
Untuk acara hari ini, webinar bertajuk Masker Save Our Life, ini tentunya sudah menjadi topik, oh ya maaf, silahkan, maaf loh terutama Pak Tuku loh yang belum, silahkan boleh Pak, boleh duduk, boleh, siap-siap. Oke, mohon maaf nih, aduh ya ampun. Intinya adalah kita semua ya, teman-teman juga mungkin dimanapun berada sudah merasakan dampak daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kemudian dari pemerintah berusaha untuk menangani dan juga meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk bisa menekan angka yang terjangkit juga virus ini. Dan itulah yang akan menjadi titik pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama, saya persilahkan, siapa nih yang maju duluan nih? Oh iya, untuk memberikan sambutan mohon maaf sebelumnya. Aduh, kok masih muda, udah pelupa ya. Bapak Kadif Humas Polri, untuk Pak Argo silahkan memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bang Surya Pratomo. Ini kalau kita lihat tidak asing lagi di televisi ya. Ya kebetulan ini saya sering nyontoh bagaimana beliau kalau di media dia. Yang kedua, Suirman. Kang Maman ini yang lagi buat saya, karena sering juga tampil bersama. Apalagi dengan Mas Tukul Arwana, ya kebetulan putranya di Jawa Timur dia, ketemu dengan saya dia. Ya, sebagai abdi negara juga di Jawa Timur, itu Mas Tukul Arwana. Ya pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Tuhan, karena dengan rahmatnya sehingga kita pada kesempatan FG mungkin bisa saya jelaskan bahwa FGD memang program dari Humas Mabes Polri, di mana kita melihat isu-isu masyarakat, kemudian kita buatkan FGD dengan harapan bahwa apa yang kita sampaikan narasumber acara ini menjadi edukasi, menjadi pembelajaran atau yang bisa diterima ya oleh masyarakat sehingga bisa menambah wacana, menambah wawasan berkaitan dengan tema untuk setiap season. Untuk hari ini kesempatan hari ini adalah temanya tentang masker ya, tentang masker. Ya tentunya kita tahu bagaimana instruksi daripada Bapak Presiden di Impres nomor 6 tahun 2020 ya, berkaitan dengan masker itu, penggunaan itu. Nanti dari para narasumber akan menyampaikan, memang kemarin sudah beberapa kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan untuk di kepolisian ya, di kepolisian. Ya tentunya kepolisian tidak sendiri di dalam masker ini ya.
Itu di situ ya, antara ekonomi dengan kesehatan. Itu bedanya tipis juga, bedanya tipis. Kita akan artinya kita akan yang dikedepankan yang mana? Apakah antara kesehatan dan ekonomi ini? Kalau memang itu yang dikedepankan itu ekonomi dulu, kesehatan bagaimana ya? Ini kita harus iring dan sejalan antara kesehatan dengan ekonomi. Ya tentunya sudah kita lakukan ya, kita lakukan di daerah-daerah ya, sudah kita lakukan semuanya, masyarakat juga ikut terlibat. Ya artinya bahwa bagaimana dengan pandemi ini kita bisa melakukan dua-duanya, itu di situ. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, tentunya bahwa mudah-mudahan daripada kegiatan ini nantinya teman-teman yang ikut webinar ya, webinar itu nanti bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa bertanya kepada para narasumber. Tentunya nanti seandainya kurang paham bisa ditanyakan. Dan kemudian juga bahwa peserta juga nanti bisa menyampaikan pertanyaan lewat WA itu ya, tadi WA sudah diberitahu, menggunakan WA juga bisa, jadi nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya semoga aja kegiatan ini bermanfaat dan semoga bisa kita ambil dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting bahwa jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan ya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita di setiap kegiatan ya, kegiatan. Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Semoga apa yang kita lakukan ya, apa kita kerjakan, baik itu di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat, ada manfaat untuk semua orang. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Sebagai penutup, mungkin saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Secara mencatat, ketidakdisiplinan dapat meruntuhkan peradaban. Karenanya mari kita disiplin, berbagai bentuk adaptasi memasuki tatanan kehidupan baru untuk keluar dari himpitan pandemi ini. Dimulai dari hari ini, dimulai dengan menggunakan masker ya di situ. Terima kasih, demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing narasumber saya. Mungkin bisa dimulai dengan Bapak Suryo Pratomo, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Kang Maman, Pak Tukul, dan para peserta webinar. Ini acara yang menurut saya tepat waktu karena di gugus tugas Satgas Penanganan COVID sendiri sekarang ini memang sedang mengampanyekan upaya untuk perubahan perilaku masyarakat. Tadi Pak Argo sudah menyampaikan bahwa ini tantangan yang berat yang dihadapi oleh kita ini bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Sejak awal Ketua Satgas Penanganan COVID, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo selalu menyampaikan kita harus berupaya untuk jangan sampai masyarakat itu terpapar oleh COVID-19, tetapi secara bersamaan jangan juga sampai terkapar karena virus PHK. Kita tahu kuartal kedua yang lalu ekonomi kita mengalami kontraksi bahkan lebih dari 5%. Kuartal ketiga ini kemungkinan juga akan kontraksi masih negatif, walaupun lebih kecil tetapi tetap negatif. Jadi bisa dibayangkan 2 kuartal berturut-turut itu
adalah kita menghadapi kontraksi ekonomi. Nah, kontraksi ekonomi itu konsekuensinya adalah pendapatan masyarakat itu akan ikut menurun. Ini yang kita sangat khawatirkan, bagaimana kemudian jangan sampai masyarakat kita kemudian masuk dalam jurang pengangguran dan pada akhirnya bisa menimbulkan kemiskinan. Nah, pemerintah sendiri berupaya untuk bagaimana memompa ekonomi kita supaya tidak semakin terpuruk. Kita tahu sudah ada 695 triliun stimulus yang diberikan, bahkan 325 triliun diantaranya itu dipakai untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat supaya terutama kelompok 40 juta masyarakat yang ada di bawah itu tidak sampai mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, lebih dari itu tadi Pak Argo sudah menyampaikan bagaimana ke depan itu supaya keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi itu bisa berjalan. Jawabannya apa? Jawabannya salah satunya pakai masker. Karena itu kalau bisa ditayangkan presentasi saya, di gugus tugas sekali lagi sekarang sedang mengkampanyekan pakai masker kebetulan. Jadi di bulan September ini kita berharap sebelumnya, jadi ini tema besar yang diusung oleh Satgas sekarang ini. Ingat pesan ibu, Pak Doni menggunakan, kenapa gunakan ibu Pak Tukul? Karena semua orang kalau ibu yang bilang pasti takut. Pak Tukul dulu waktu kecil kan pasti suka dibawa itu kan sapu lidi kan kalau bandel kan. Nggak marah kan kalau dipukul sama ibu kan. Nah, ini yang kita minta adalah ingat pesan ibu. Apa itu pesan ibu itu? Pakai maskermu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Doni. Kalau kamu menggunakan masker, maka kamu melindungi diri kamu, tetapi juga secara bersamaan melindungi orang lain. Ini yang sebetulnya menjadi tema besar. Bahkan 4 bulan ke depan ini sampai bulan Desember, kita akan ada 3 tema besar dalam kampanye perubahan publik. Pertama adalah pakai masker, kedua jaga jarak, yang ketiga itu cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, khusus untuk sore hari ini kita bicara masker, karena ini judulnya juga masker ini save our life, bisa menyelamatkan hidup kita. Mengapa? Lanjut. Kalau kita lihat sekarang ini, apakah masyarakat kita sudah sadar mengenai pentingnya menggunakan masker? Mas Tukul, sadar sekali Mas. 90% orang Indonesia itu tahu bahwa masker itu penting. Itu penelitiannya dari Saiful Mujani. Penelitiannya dari Denny JA itu 87%. Pertanyaannya adalah lanjut. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah tahu tapi mau melakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Orang tahu tapi tidak mau melakukan. Kita masih lihat di mana-mana banyak orang kelompok masyarakat masih berjalan-jalan tidak menggunakan masker, ya. Kemudian seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal kalau mereka melakukan itu sebetulnya mereka membahayakan dirinya, tetapi secara bersamaan juga bisa membahayakan orang lain. Lanjut, Mas. Jadi kita lihat paham mengenai kewajiban menggunakan masker, tetapi tidak mau melakukan. Saat paham mengenai menggunakan masker, tapi tidak disiplin saat bertemu dengan orang lain. Paham 3M, tetapi abai dengan mendatangi kerumunan. Jadi ini persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Ini yang ingin dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID, bagaimana membuat orang sadar mengenai pentingnya ini. Nah, kalau kita bisa terus-menerus Pak Tukul menjadi agen perubahan untuk mengingatkan itu, harapan kita, orang itu nanti kalau tidak menggunakan masker itu sama dengan orang paniknya kalau ketinggalan handphone di rumah. Pak Tukul pasti bingung kan kalau handphone ketinggalan? Ya. Kenapa? Komunikasi. Takut dibuka istri. Iya, kalau ketahuan nanti dibuka semua berantakan. Jadi kita harapkan ke depan itu bagaimana orang sama dengan naik mobil otomatis menggunakan sabuk keselamatan. Jadi ini yang kita ingin lakukan. Lanjut. Nah, mengapa masker itu menjadi sangat penting? Yang tadi saya katakan, kalau orang menggunakan masker, maka nomor 1, dia akan melindungi dirinya. Mengapa? Karena penularan COVID-19 itu, yang paling ditakuti itu bukan COVID-nya,
yang paling ditakuti itu adalah orang yang mempunyai COVID. Nah, kalau flu burung, ketika ada flu burung, untuk memusnahkan atau menghentikan penularan flu-nya, burungnya kita, ayam dan burung kita musnahkan. Kalau ada flu babi, yang kita musnahkan adalah babinya. Kalau COVID-19, karena berkaitan dengan manusia, kan tidak mungkin manusianya dimusnahkan. Karena itu yang harus dilakukan apa? Gunakan masker. Kalau kita menggunakan masker, Mas Tukul menggunakan masker, maka potensi penularan di antara kita itu berkurang 75%. Kalau ditambah dengan jaga jarak 2 meter, itu 95% akan berkurang potensi penularannya. Karena itu mengapa saya berterima kasih, ini narasumber termasuk Mbak Nia menggunakan masker, karena dengan kita menggunakan masker ini, maka aerosol, ya, penularan COVID itu melalui air liur yang keluar dari mulut kita. Kalau kemudian jatuh ke tempat ini, tangan kita tidak sengaja memegang, sebelum kita cuci tangan, tetapi kemudian kita kucek-kucek mata, ya kan, kemudian pegang-pegang hidung, atau ambil makanan masukkan, maka potensi COVID itu akan mendapatkan medium mukosa yang ada di mulut, hidung, dan mata, itu akan sangat besar. Karena itu sekali lagi, 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Itu kalau kita, sekali lagi, menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain, dan dengan itulah kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Lanjut. Nah, sekarang kan semua negara merasa bahwa salah satu yang bisa mengendalikan COVID-19 itu apa? Vaksin. Karena itu semua negara berlomba. Rusia bikin vaksin, China bikin vaksin, Amerika bikin vaksin, Jerman bikin vaksin, Inggris bikin vaksin, Indonesia bikin vaksin. Pertanyaannya adalah apakah itu obat mujarab? Bukan. Vaksin itu kalau nanti sudah ditemukan, itu disuntikan pada badan kita, itu ada batas waktunya dia akan bertahan pada badan kita. Jadi kalau kemudian kita disuntikan akan bertahan 3 bulan misalnya, antibodinya pada tubuh kita, tiba-tiba menurun, dan kemudian kita merasa sudah sehat, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, maka triwulan ketiga, maka kita bisa berpotensi terpapar COVID. Karena itu nanti ada vaksin atau tidak ada vaksin, wajib bagi kita itu untuk tetap menjalankan perubahan perilaku, selalu gunakan masker, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun. Dirjen WHO sudah mengatakan tidak ada alat yang paling efektif untuk menangani COVID itu. Jadi vaksin bukan jawaban untuk kita terhindar dari COVID. Vaksin hanya artifisial, membuat tubuh kita mempunyai antibodi, tetapi kita tidak tahu berapa lama antibodi itu ada dalam badan kita. Karena itu sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita harus tetap menjalankan kedisiplinan itu, dan kita harus ingat, kalaupun nanti vaksin ada, harganya terlalu mahal. Sinopharm yang menghasilkan vaksin dan sudah akan dijual ke Uni Emirat Arab, satu vaksinnya itu 1.000 yuan. 1.000 yuan itu sekitar 3 juta. Bayangkan kalau 270 juta orang Indonesia harus divaksin, satu orang harus keluar 3 juta, maka akan ada sekitar 1.000 triliun anggaran negara kita yang harus dipakai untuk membayar vaksin. Itu hampir 50% APBN kita. Apakah mau kita membuang APBN kita hanya untuk bayar vaksin? Nah, sekali lagi, karena itu kunci paling utama adalah bagaimana kita disiplin menggunakan masker. Terakhir, slide saya, ini saya ingin menyampaikan sebuah contoh menarik, ya. Contoh dari Kepala Dinas Perikanan di Sumatera Barat. Beliau tanggal 11, Pak Tukul, di swab karena mau pergi ke Riau. Hasil swabnya di Padang tanggal 11 itu negatif. Tanggal 12 beliau pergi ke Pekanbaru karena ada rapat di Pekanbaru.
Selesai rapat di Pekanbaru, karena semua menggunakan SOP seperti ini, menggunakan masker, itu kemudian beliau tidak merasa apa-apa. Sesudah dari acara di Gubernuran Riau, beliau pergi ke rumah adiknya. Karena merasa di rumah keluarganya, dia buka masker, ngobrol-ngobrol sama adik dan keponakannya sambil makan. Setelah itu mereka pulang. Ketika pulang tanggal 13 sampai di Padang, dia di swab lagi positif. Ditanya dari mana dia positif? Ternyata adalah teman-teman yang ada di kantor Gubernuran Riau diminta di tracing dan di testing negatif. Tetapi keluarganya yang diajak makan, yang tidak pakai masker, itu positif. Jadi betapa pentingnya menggunakan masker, karena masker itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari kemungkinan terinfeksi virus corona. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting, itu saya kira yang ingin saya sampaikan Mbak Nia, betapa pentingnya kita menggunakan masker, karena masker akan menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suryo. Itu tadi terakhir contoh yang paling ngena banget ya, karena tadi kita hari ini kita ingin meningkatkan kedisiplinan dengan cara yang informasi, tapi contoh seperti itu sepertinya lebih mengena. Kita tidak perlu, karena masa inkubasi juga tidak mungkin 1 hari ya Pak Suryo ya, ada butuh waktu. Oke, sebelum menanggapi lebih jauh, jadi mungkin nanti teman-teman juga mau memberikan pertanyaan kepada Pak Suryo, saya persilahkan Kang Maman, silakan dengan paparannya. Halo. 1, 2, 3. Udah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini salah satu PowerPoint yang saya bikin dengan rada merinding karena melihat angka-angka yang terpapar SARS-CoV, dan saya punya pengalaman bahwa SARS-CoV tidak cuma berdampak pada orang yang terkena, bahkan orang yang tidak terkena pun. Contoh sederhana saya, dalam 2 bulan saya kehilangan ibu mertua, lalu kehilangan ibu kandung, 12 Mei, 12 Juli, bukan karena COVID. Tetapi tetap saja mengalami dampak COVID, yang datang ke makam sedikit, saudara-saudara tidak bisa kumpul, saya yang datang ke rumah ibu mertua melakukan tes mandiri, swab mandiri, baru swab hari itu gambar saya sekeluarga sudah beredar di media sosial, bahwa ada warga di Jati Bening sekeluarga terkena COVID. Padahal saya swab mandiri misalnya. Itu saja sudah menjadi sebuah dampak kan. Walaupun akhirnya terbukti kami semuanya negatif saat itu, tapi betapa rumah saya pun sudah disemprot tanpa sepengetahuan saya. Itu sudah membuat saya merinding sendiri. Kita yang punya keinginan untuk melakukan tes mandiri pun sudah langsung dicurigai. Itu yang lebih bahaya dari virus. Kadang-kadang saling curiga satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat ke virusnya sendiri. Bayangkan, mohon slide saya. Hari ini 213 negara sudah terpapar virus COVID. Sudah 16,1 juta yang sembuh betul dari 23 juta. Tapi sudah 813.112 yang wafat, 6,6 juta masih dirawat. Ini data yang saya dapat untuk tanggal 25. Di antara data tersebut ada Indonesia. Kita lihat, selalu bikin merinding kalau baca koran. Saya berlangganan koran malah sebel hari-hari ini. Karena di halaman 1 langsung kelihatan infografis. Saya buka Facebook, tiada hari tanpa informasi ada saudara, teman, keluarga yang meninggal. Dan dengan entah sedih, entah bangga, entah campur aduk perasaan, selalu saja ada teman-teman kita yang mengupload data dan memberikan catatan, pecah rekor, seolah-olah ini prestasi kalau pecah rekor gitu. Itu impact sosialnya terasa sekali. Kita lihat Indonesia, silahkan Mas. Slide yang berikutnya. Indonesia kemarin, pertambahannya belum ada bukti penurunan yang signifikan, masih terus terjadi. Dan kalau kita lihat, lanjutkan ke slide, angka-angka ini masih akan terus menakutkan karena apa? Silahkan di slide berikutnya. Kita lihat contoh, selama 8 bulan dari pertama kali ditemukannya virus ini,
Silahkan Mas. Kita lihat, dari Januari sampai Mei butuh waktu 4,5 bulan untuk ditemukannya 5 juta kasus. 4,5 bulan 5 juta kasus, itu awal. Tapi dari Mei ke Juni langsung naik 100%, 10 juta. 1 bulan berikutnya 15 juta, 1 bulan berikutnya 20 juta. Jadi Anda bayangkan di seluruh dunia per bulan naik 5 juta. Naik 5 juta itu pun dengan catatan ini fenomena gunung es. Ini kan yang ketahuan, yang tidak diperiksa, yang OTG orang tanpa gejala, yang beredar di mana-mana hanya karena keterbatasan tes, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan kalau salah dikoreksi Mas Tommy. Indonesia itu masuk penduduk 4 besar dunia, tapi kapasitas tes COVID per 1000 populasi itu kita ada di urutan 162 dunia. Jadi bayangkan angka yang kita punya ini pun hari ini masih dianggap sebagai fenomena gunung es. Karena masih banyak orang yang berkeliling bebas. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa orang di sebuah acara di kerumunan. Ada satu anak ditegur, penampilannya mewah, intelek, teriak di tengah kami. Ngapain tegur saya tidak percaya COVID kok. Di Jakarta. Di Jakarta. Itu yang menurut saya menakutkan. Sementara kita lanjutkan ke slide saya yang berikutnya. Seperti kata Mas Tommy, nggak ada peluru perak yang bisa membunuh COVID langsung, selesai, nggak ada. Dan walaupun kita sudah sampai ke fase 3 tahap uji klinis, kata Direktur Kesehatan Daruratnya WHO, tidak berarti hampir selesai, tidak. Kenapa tidak berarti hampir selesai? Karena satu, seperti kata Mas Tommy tadi, vaksin ini efektivitasnya tidak sampai 98%, efektivitasnya cuma 50-60%. Jadi vaksin pun bukan alat untuk mengakhiri pandemi, tetapi hanya alat untuk membantu mengontrol dan mengurangi jumlah kematian. Itu pun kalau kita mau disiplin. Kita lihat selanjutnya Mas. Ini pernyataan-pernyataan beliau, hasil temuan ilmiah WHO yang mengatakan itu. Nah, karena kondisi ini semua pakar dimanapun mengatakan harus ada tindakan yang tegas. Apa itu? Protokol kesehatannya harus dikontrol betul dengan ketat. Nggak ada jalan keluar selain itu. Kedisiplinan, tadi Pak Argo bilang kedisiplinan itu berkaitan dengan bertahannya atau hancurnya peradaban, mengutip Bung Karno. Saya setuju hal tersebut, karena itu saya termasuk orang yang mendukung lahirnya Inpres 6220 yang dimana di situ ditegaskan betul bagaimana upaya kita untuk memberikan kedisiplinan kepada publik di dua ranah, kepada individu maupun masyarakat, di dunia usaha, di dunia kerja. Ini yang harus kita dukung. Kita lanjutkan slide-nya Mas. Orang-orang sering takut, kok TNI dan Polri dilibatkan? Emangnya selama ini di dalam kondisi-kondisi tertentu polisi dan tentara tidak dilibatkan? Kok ketika tentara bangun jembatan, ketika tentara bantu musibah, bencana dan sebagainya, biasa-biasa saja kita malah berterima kasih kan? Jadi jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang dipolitisir. Polisi dengan Babin Kamtipmasnya memberikan pengarahan, penjelasan, sosialisasi tentang berbagai hal tiap hari dilakukan. Sekarang ditambah satu beban untuk ikut mengawasi dan untuk menjaga kedisiplinan. Dan polisi, TNI membackup pemerintah daerah. Jadi turunan dari Inpres nanti adalah Pergub. Nah Pergub ini disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, silahkan. Saya sudah dengar ada minimal 4 provinsi sudah, Jawa Barat, DKI, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini akan cepat Pergubnya supaya kemudian makin efektif Inpres ini di lapangan. Nah yang saya khawatir seperti yang dibilang Mas Tommy tadi soal menggunakan masker. Kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat, bagaimana manusia menghadapi musibah itu ada 5 tahap. Tahap pertama pasti pengingkaran. Alah itu dibesar-besarkan. Indonesia tidak kena kok, kita daerah tropis gitu kan. Pada titik itu kalau orang masih belum pakai masker, saya masih bisa mengerti misalnya. Karena masih diingkari. Setelah itu mulai muncul marah, pengingkaran. Setelah pengingkaran mereka kemudian marah dan menuduh. Ini gara-gara negara lain.
bukan kita, jadi langsung ada orang yang dijadikan kambing hitam, negara dijadikan kambing hitam. Pada titik itu orang masih belum menggunakan masker pun, oke lah, masih ada upaya-upaya menuduh orang lain. Tapi ketika sudah sampai ke tahap tawar-menawar, iya ada, tapi tidak lebih menakutkan dari virus SARS yang lain misalnya, artinya sudah sadar ada. Seharusnya upaya mencegah sudah harus muncul. Apalagi kalau sudah masuk tahap keempat, depresi, karena melihat banyak kematian. Lalu taraf yang terakhir yang harus kita butuhkan, taraf orang sudah menerima hidup bersama virus ini. Hidup bersama virus bukan berarti semua makin longgar. Justru orang selalu menyebutnya new normal, saya nggak mau menyebut new normal, tapi norma baru. Nggak akan kita kembali ke titik normal. Kata Mas Tommy, walaupun nanti vaksin ditemukan, bukan berarti kita lepas masker. Ada norma baru yang harus muncul. Norma baru itu 4M tadi. Nggak mungkin balik normal. Karena tidak ada jaminan 100% kita tidak terkena lagi. Tidak ada jaminan orang yang sembuh akan sembuh selamanya. Tidak ada jaminan saya yang sudah swab test akan negatif seterusnya. Nah itu yang harus dijaga betul tentang pentingnya norma baru. Norma baru menurut saya bahkan 4M. Memakai masker wajib dimanapun. Jangan bertoleransi hanya karena dia teman atau keluarga. Kemudian mencuci tangan atau kemudian dengan air yang mengalir dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Di mana di Inpres itu diberikan perintah, semacam perintah kepada Pemda untuk menyediakan itu. Yang ketiga kemudian menjaga jarak, dan yang keempat sebisa mungkin menghindari kerumunan. Dan empat ini ada kok di Inpres tersebut. Menghindari kerumunan juga menjadi salah satu hal yang penting. Karena kalau tidak akan muncul klaster-klaster baru. Terakhir kita lihat di Karawang kan, satu perusahaan 245 orang positif dan hari ini diberitakan. Seharusnya mereka kalau patuh dengan apa yang ada di Inpres, bahkan di tempat usaha harus ada pengaturan, itu harusnya bisa dihindari. Insya Allah bisa dihindari. Jangan sampai, seminggu lalu saya datang ke satu restoran, sudah dikasih tanda silang, dikasih jarak di meja-mejanya, tapi karena yang datang rombongan, meja dipepetkan semuanya. Lalu kemudian yang lain dianggap tidak ada dan jarak cuma sekitar 15-20 cm. Padahal kata Mas Tommy minimal 1,5 dan 2 meter. Jadi mari ciptakan bukan new normal tapi norma baru 4M tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga semua mengucapkan turut berduka Kang Maman. Sebelumnya setelah ini saya ingin tanya dulu apakah kita sudah bergabung dengan Profesor Wiku? Belum ya? Oke. Kalau begitu saya persilahkan dengan Bapak Tukul Arwana mungkin memberikan paparan atau langsung Profesor Tukul Arwana, luar biasa. Atau memberikan tanggapan? Ya, tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sangat luar biasa sekali tadi dari Kang Maman, Pak Surya dan semuanya, Kadip Humasnya dan Mbaknya, Pak Argo. Dan kalau saya ini hanya bisa menyimpulkan saja, singkat tapi sangat bermanfaat juga. Dari menyimpulkan kedua beliau ini tadi narasumber sangat akademisi dan luar biasa. Kalau saya kedisiplinan yang konsisten itu yang akan bisa mengurangi segalanya. Jadi jangan hanya disiplin hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehari 2 hari. Itu tadi yang dikatakan tentang vaksin itu terus bisa menyembuhkan, tidak perlu proses. Dan proses itu juga bukan jaminan juga, harus disetop pelan-pelan dengan kedisiplinan untuk menjaga tadi. Masker tetap terlalu dipakai, terjaga jarak itu harus tetap dikonsistenkan, dan juga cuci tangan juga, cuci mulut pakai sabun colek juga. Itu harus tetap konsisten, jangan tidak. Banyak yang terjadi setelah dengan adanya pandemi 99, ya benar itu bahasa Inggris saya ya. Itu sangat luar biasa dampaknya, yang kita tadinya biasa bekerja tiba-tiba berhenti,
terus yang kita sudah ada job luar Jawa, luar kota, sampai luar negeri, luar planet pun juga udah ada yang pesan, tapi tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Terus akhirnya kita mengambil hikmahnya dan kita harus mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah bahwa tetap pakai masker, terus jaga jarak, terus cuci tangan, disiplin itu yang konsisten, jangan sampai ini kayak dianggapnya udah selesai, ternyata belum. Ternyata tadi jumlah dari yang sembuh atau yang sakit itu malah apa yang dikatakan Kang Maman itu berkurangnya itu juga tidak signifikan, tetap malah kadang-kadang ada penambahan sedikit demi sedikit. Kaget, saya pikir kemarin udah hampir mau selesai. Nah makanya sadarlah untuk semua masyarakat supaya mengikuti anjuran pemerintah. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan, diterapkan selamanya, nanti akan hilang dengan sendirinya, terkikis dan perekonomian juga bergerak, lancar dan semua selamat, semua seperti sedia kala, seperti yang kemarin-kemarin gitu. Cuma hanya bisa begitu aja Mbak, saya Mbak. Iya, iya. Betul. Betul. Iya, iya. Betul, betul. Iya, betul, betul, betul. Apa gantian? Nanti jaga jarak nanti, ya. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kan pakai masker. Iya, iya, iya. Iya, iya. Masker nggih, man. Jangan. Don't start make the weak me or undo you. Nah, ya. Yes, oke. Iya. Betul, memang harus tadi yang saya katakan ngikuti protokol kesehatan secara konsisten, jangan sampai setengah-setengah. Akhirnya kan seperti kayak kegiatan tiap hari kita syuting maupun kita off air, itu juga benar-benar berkurang, itu hampir 95%. Cancel semua, akhirnya ya kita ngikuti aja. Tapi ya umat boleh syuting tapi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan, pakai yang kaca itu terkadang tutup dan masuk pun harus itu di rapid test itu. Yang penonton itu yang ada mungkin ada dan itu dibatasi juga, tidak boleh lebih dari 10. Dan duduknya pun harus jaga jarak. Di rapid test di swab segala dikerok-kerok, serot itu. Seperti itu. Yang tadi Mbak katakan tadi udah saya jawab itu. Apalagi oh ya 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 ya. Oh ya. Ya ya itu. Sudah ada pertanyaan via WhatsApp? Iya, silakan. Monggo. Tadi kayaknya udah ada 3 nama ya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber saya. Iya, dari mana nih? Iya. Oh, Dari mana? Sumatera? Kalimantan? Ya Mas, gimana? Ada di NTB. Ya, Berapa kali manggung? bisa sampai 7. Sekarang Sekarang ya 1. Ini aja nanti tanggal ini sudah di calling down dulu. Di numpang lewat dulu sebentar. jadi kata Mas Tommy benar ya. Kalau nggak kena virus COVID, kita kena virus PHK. Iya, Teman-teman betul. yang bisnis Betul. panggung, bisnis WO Iya. dan lain-lain kan. Iya. Habis Dan semua. kita kalau silaturahmi sama keluarga yang di Jawa atau di saudara yang di luar Jawa pun agak sekarang berkurang. Tadinya bukan setahun bisa 3 kali, sekarang enggak sama sekali. Kemarin aja pulang lebaran enggak sama sekali. Sampai kemarin ada juga enggak sama sekali, ada saudara, ada teman yang enggak ada pun enggak bisa datang, cuma hanya menyampaikan husnul khotimah saja. Itu enggak ada, doanya hanya kembali ke surga saja. Itu Mbak. Apalagi Kang Maman, aku senang kalau ditanya-tanya. Masuk pertanyaan kalau belum masuk Iya, belum ganti masuk. Mas Tukul. Iya, nggak Saya apa-apa. ngebayangin kebetulan kami ini Mas Tommy sama-sama di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Iya. Indonesia. Hidupnya dari panggung ke panggung. Betul. Tapi begitu COVID ini, Iya, acara televisi tidak bertambah, iya, acara panggung apalagi, iya. teman-teman WO, teman-teman penyedia panggung, sound dan sebagainya, habis satu persatu, Betul. kolaps betul-betul. Betul. Nah Akhirnya ini yang rada menakutkan buat kita sehingga Betul. kerjanya teman-teman gugus tugas, Pak Doni, Betul. Pak Tommy,
adalah upaya untuk ayo buka lagi lapangan kerja, gimana Iya. gimana peraturannya itu loh Mas Tony. Betul. Ya alhamdulillah kemarin saya ada acara, alhamdulillah teman-teman lawa, ada yang ikut, belum teman-teman karyawan saya juga sudah aktif bekerja. Memang akhirnya jadi force majeure itu kalau perjanjian kontrak, jadi bukan dampak dari pemutusan hubungan sepihak, tapi memang ini karena kondisi bukan skup nasional tapi internasional juga Pak, gitu Mas Maman. 500 pintu kos-kosan keisi semua atau jadi berkurang? Aman, nanti malah dipikir ini, tapi doa Mawang tak aminin. Ya. Itu Tapi memang berkurang yang tinggal. ya ada yang minta tolong, ada yang minta permohonan keringanan, tapi kalau saya orangnya kan bijaksana, kalau di sana di sini bijak sini, di situ bijak situ. Saya bijaksana, bijak sini bijak situ, dan akhirnya saya juga kemanusiaan ada, tetap ya udah, tapi ya saya doakan semoga lewat semua dan kembali perekonomian lancar, kesehatan tetap selamat selamanya gitu. Gitu. Kalau boleh saya minta tanggapan dari Pak Tommy, tadi kita sempat mendengarkan ada 2 dampak mengenai ekonomi, kemudian mengenai sosial. Kalau kita balik lagi ke masker nih Pak Tommy, fokus ke masker, menjaga diri kita dan orang lain, itu sebenarnya paling tepat kita bicara dengan Profesor Wiku, karena tadi sempat disebutkan Impres nomor 6. Pak Tommy sendiri melihatnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Kemudian juga nantinya akan ada sanksi seperti ada teguran tertulis, ada kegiatan sosial seperti itu. Bagaimana Pak Tommy melihatnya Pak? Ya, kami sekarang di Satgas membentuk namanya bidang perubahan perilaku dan bidang pelayanan kesehatan. Yang memimpin bidang perubahan perilaku itu Pak Sony Harmadi. Beliau itu dulu Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Kita itu sebetulnya mempunyai dari sisi struktur pemerintahan kita Mbak Nia, sebetulnya kita ini, bangsa ini punya struktur yang sangat luar biasa. Mulai dari pimpinan tertinggi presiden sampai RT RW. Di RT RW bahkan di desa kita itu punya puskesmas. Kalau kita ke desa-desa kita punya namanya penggerak PKK. Bahkan pada level yang paling bawah itu yang namanya Babinsa, Babim Kamtipmas, itu ada sampai level desa. Nah, sekarang yang ingin kita coba lakukan adalah bagaimana menggerakkan semua struktur ini untuk berjalan dengan irama yang sama. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini, mengapa 5 bulan ini Kang Maman kondisinya sepertinya tidak terkendali? Karena tadi yang dikatakan Pak Maman itu, kita ini bangsa yang kesadaran nasional terhadap krisis ini tidak merata. Ketika ada jumlah orang meninggal kita sepertinya senang gitu loh. Termasuk teman-teman media. Kalau jumlah peningkatan kasusnya itu meningkat, itu malah diberitakan dengan cara besar-besaran. Pecah rekor. Indonesia di peringkat 24. Saya katakan Kang Tukul, Naik. ini kan bukan persoalan perlombaan siapa banyak-banyak, bukan siapa. Nah, yang kita ingin lakukan sekarang adalah, termasuk dengan media, adalah Pak Doni itu adalah, ayo kita sama-sama. Pengalaman dari teman saya di Selandia Baru, Duta Besar Tantowi Yahya, orang Selandia Baru itu mengatakan begini, kita bersatu saja belum tentu menang loh lawan COVID itu. Apalagi kita tidak bersatu. Nah karena itu sekarang kenapa kita ingin lakukan kampanye perubahan perilaku itu. Kita mengajak semua teman-teman media untuk membangun kesadaran baru bahwa sekarang itu perlu melakukan edukasi, mengajarkan orang mengenai pentingnya menggunakan masker, tetapi secara bersamaan melakukan sosialisasi, mendorong orang untuk bukan hanya tahu tapi melaksanakan. Karena sekali lagi yang tadi katakan Kak Maman, ini tidak ada obatnya. Vaksin juga nanti bukan merupakan solusi untuk COVID-19.
tetapi menerapkan norma baru sama seperti orang Jepang. Sebelum ada COVID-19 di Jepang orang selalu udah pakai masker. Orang Jepang itu otomatis kalau dia flu, maka dia pergi ke kantor, naik kendaraan umum dia pakai masker. Bahkan orang-orang di Jepang itu kalau kita lihat Pak Tukul, naik kendaraan umum nggak pernah ngobrol. Dia itu pilihannya cuma dua, tidur atau baca. Karena dengan dia berbicara, maka ada potensi aerosolnya keluar. Nah ini kan harus kita sesuatu yang baru. Boleh nggak ngobrol? Ya kan? Kalau pakai masker, maka potensi sekali lagi aerosol keluar itu terbatas. Nah ini yang harus kita lakukan Mbak Nia. Jadi kita berharap, ayo kita bangun kebersamaan baru. Ini bukan urusannya Pak Jokowi, bukan urusannya Pak Anies Baswedan, bukan urusannya Pak Tukul. Ini urusan kita. Kita sama-sama, bangsa ini mau nggak selamat dari COVID? Caranya apa? Ayo kita saling mengingatkan, bukan saling menjelekkan, bahkan satu sama lain. Tidak peduli, saling menyalahkan. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Ini waktunya untuk sama-sama, ayo kita selamatkan bangsa ini. Luar biasa. Baik, sepertinya sudah ada nih rekan dari Brawijaya. Kameranya sini ya. Iya, Brawijaya. Mbak Cantika Prameswari. Halo Mbak Cantika. Mbak. Dari Brawijaya. Malang, dari Brawijaya Mbak nih. Cantika Lila. Oke, kameranya yang Prameswari. Nah, mana udah ini? kelihatan orangnya. Mbak. Yang di pojok. Halo Mbak. Halo, hai. Salam sehat loh Mbak. Gimana kondisi di sana Mbak? Keluarga-keluarga semua Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Baik, Sosialisasi di sana boleh cerita sedikit Mbak sebelum nanya baik. di lingkungan tempat tinggal? Kalau saya kan udah balik dari Malang ya. Jadi sekarang saya di Tangsel. Oh, di Tangerang Selatan. Iya, di Tangerang Selatan. Nah, kalau di Tangsel sendiri memang banyak sih masyarakatnya yang udah pakai masker, tapi sangat disayangkannya adalah sekarang tempat-tempat kayak mall, kafe-kafe gitu juga mulai rame sih gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang patuh sama peraturan PSBB ini, tapi ada beberapa juga yang memang nggak patuh sih gitu. Karena di Tangsel sendiri untuk kota Tangerang Raya itu memang PSBB diperpanjang lagi gitu sama gubernur sampai tanggal 7 September kalau nggak salah gitu sih. Mbak Cantika ini sekarang mau tanya ke narasumber saya yang mana? Saya mau tanya ke siapa aja yang jawab pertanyaan saya, bebas sih Mbak. Oke, gitu. pertanyaannya adalah? Kalau pertanyaannya tadi kan di awal bilang kalau pakai masker itu kan penting ya, apalagi juga tadi dibilang kalau COVID ini tidak ada vaksinnya gitu. Jadi mau nggak mau kita memang istilahnya harus bersahabat sama COVID ini. Sedangkan untuk saat ini Indonesia ini sudah dikatakan masuk masa kritis COVID-19 ya, di mana angka peningkatan positifnya terus naik gitu. Tetapi banyak juga masyarakat yang justru semakin nggak percaya sama COVID gitu. Pertama mulai muncul konspirasi nggak jelas, terus juga banyak hoax yang tersebar gitu kan. Jadi memang banyak masyarakat justru bukannya semakin patuh gitu, malah banyak yang nggak patuh gitu. Apakah ada tindakan konkretnya dari Badan Pencegahan COVID ini gitu terkait selain memberikan kampanye ke masyarakat gitu? Karena kan memang setiap hari juga diberitakan kan di TV kalau angka COVID itu naik terus gitu, tapi justru malah semakin banyak yang nggak patuh juga gitu loh. Mungkin ada strategi lain yang dipikirkan oleh Badan Penanganan COVID-19 Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cantika. Sebelumnya saya harus luruskan ya, tadi bukan vaksin belum ditemukan, tapi sedang dicari, dan mengenai apakah bisa sembuh apa enggak, ternyata ada jangka waktunya setelah vaksin itu masuk ke tubuh kita, tetap ada jangka waktunya, jadi perubahan itu sendiri. Nah mungkin bisa langsung Pak Tommy yang tadi bicara mengenai vaksin, tadi ada strategi lain nggak? Karena ternyata masih banyak orang yang Mbak Cantika kenal tadi masih belum disiplin. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Nah sekarang ini Pak Doni mencoba mengajak semua orang untuk menerapkan prinsip MLM. Apa MLM itu? Yang marketing yang saling multi-level marketing. Mengapa? Karena
kampanye besar sudah dilakukan, tetapi kemudian tadi dikatakan disiplin di tengah masyarakat itu masih sangat rendah. Caranya seperti apa? Pak Doni mengatakan bahwa setiap orang harus mengajak 2 orang temannya, minimal setiap hari untuk mau. Nah, karena itu saya sangat berharap misalnya orang seperti Pak Tukul ini tadi Nia sudah menyampaikan, ini kan public figure yang luar biasa. Makasih. Ya, dan Makasih. acara-acara Pak Tukul itu pengikutnya banyak. Makasih. Ya, Makasih. tapi saya Pak Tukul seringkali nonton Pak Tukul itu, saya seringkali ngerasani gitu Pak. Aduh, Pak Tukul itu kalau acaranya pakai masker untuk sekarang, itu menurut saya akan luar biasa. Iya, iya. Tamu-tamunya juga pakai masker. Kalau Pak Tukul pakai masker, maka orang otomatis akan bilang, oh iya. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Jadi sekarang yang kita harapkan, kita jangan berpikir juga terlalu besar. Mari kita mulai dari diri kita. Setiap hari kita harus mengingatkan teman-teman kita yang ada di sekitar kita untuk menggunakan masker. Kalau itu bisa dilakukan saja, model multi level marketing itu berjalan, maka otomatis setiap hari itu akan ada semua orang. Kalau Pak Tukul bahkan pengikutnya ada berapa juta, ya kan Pak Tukul? 770 triliun. Nah, makanya itu. Jadi sekali ngomong Pak Tukul, semua orang Indonesia udah tahu semua gitu. Nah, ini yang sekali lagi saya kira pendekatan seperti itu bisa dilakukan. Saya minta tolong pada semua teman-teman, ya kan, kalau ada teman di sebelah kita tidak menggunakan masker, diingatkan gunakan masker. Yang menarik misalnya yang disampaikan oleh Wali Kota New York, ya, Michael Cuomo. Masker ini, ya, ini ada logonya nih ya kan? Tapi ada masker yang saya pakai di belakang ini nggak ada logonya. Tetapi pesan yang disampaikannya sama loh Mbak Nia. Apa itu? Dengan menggunakan masker, saya menghormati Pak Tukul. Iya. Pak Tukul menggunakan masker, Pak Tukul menghormati saya. Iya. I Saling. respect you, you respect me. Iya. Ada logonya atau tidak ada logonya, pesan di balik penggunaan masker itu adalah kita menghormati yang lain. Iya. Nah, ini yang saya kira tolong teman-teman di media, ya kan, jangan dibesar-besarkan atau diberi tempat orang yang sebetulnya tidak mengajak orang untuk patuh dan menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Orang seperti, mohon maaf misalnya Jering, ya kan, menurut saya Jering itu harus diingatkan, ya, bahwa kasus seperti yang tadi saya ceritakan Kepala Dinas Perikanan Sumatera Barat itu nyata kok. Iya. Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan kita, itu nyata kok korban COVID-19. Di Amerika orang yang kampanye anti masker meninggal. Iya. Jadi kita jangan main-main. Yang namanya COVID-19 ini, ya, tingkat penularannya sangat berbahaya. Memang, ya kan, kalau orangnya masih muda, ya, masih 45 tahun, tidak punya penyakit penyerta, dia kena COVID, ya, dia tidak ada gejala apa-apa, karena badannya sehat. Itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Iya. Nah, anak-anak muda itu, di balik itu, mereka itu adalah pembunuh potensial, karena dengan dia berjalan kemana-mana, dia akan menularkan. Berbahaya untuk siapa? Nomor 1, berbahaya untuk orang yang sudah lansia, atau Anak kecil. orang yang punya penyakit penyerta. Jadi kalau Pak Tukul ini tahu punya penyakit apa? Penyakit diabetes. Mbak Nia, orang yang punya diabetes, kena COVID, 68% meninggal loh Mbak. Orang punya penyakit Resikonya jantung, lebih tinggi. kena COVID, 50% potensinya meninggal loh. Iya. Jadi orang yang punya penyakit, apakah hipertensi, ginjal, diabetes, jantung, kanker, asma, Harus lebih menjaga dia harus diri. lebih berhati-hati. Apa caranya? Yang tadi katakan Kang Maman, jauhi kerumunan, gunakan masker, selalu cuci tangan, dan Menjaga kemudian jaga jarak. Itu yang saya kira menjadi jawaban. Boleh silakan dilanjutkan Pak Maman. Saya mengapresiasi tadi kata Mas Tommy, syukur-syukur kalau para figur publik memberi teladan, memberi contoh yang baik. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Mereka mengawasi, tapi yang mereka lakukan pertama kali apa? Mengawasi anggotanya sendiri dulu. Sehingga kalau kita lihat hari ini di media sosial di mana-mana ada sweeping di jalan dan sebagainya, dan kemudian dikasih sanksi dikasih sanksi untuk kerja sosial, dikasih sanksi macam-macam di jalan.
Itu yang dilakukan pertama oleh polisi, anggotanya dulu. Kita ini bagian dari gugus tugas ini harus jadi toladan. Jadi mari saling menauladani, mari jadi MLM yang untuk menarik orang, kita justru yang harus jadi teladan. Itu yang pertama. Dan itu dilakukan oleh teman-teman di Polri dan dilakukan teman-teman di TNI. Saya mengapresiasi itu. Cek aja di media sosial hari ini, gambar-gambar polisi dan tentara yang kegerebek tidak pakai masker di jalan itu langsung kena sanksi, itu bagus. Jadi nanti kita akan lihat nggak ada pilih kasih dalam persoalan ini. Karena ini untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Yang kedua, saya selalu sedih tiap hari masih menerima informasi tentang data hoax soal COVID. Dari Dirjen Informatika di Kominfo misalnya. Buat adik tadi karena pertanyaannya soal hoax, pakai kata kuncinya wartawan. Jangan semua ditelan. Verifikasi dulu. Kalau tidak, nanti kita ikut jadi penyebar virus kebohongan itu lewat WA group dan sebagainya. Itu juga bahaya dan bisa menyesatkan. Misalnya ada buah-buahan ini dicampur dengan minuman ini pasti menyembuhkan, nggak usah pakai masker. Dari mana penelitiannya? Harus ada pemikiran untuk skeptis, untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Saya tiap hari dikirimin data hoax masih tinggi, jadi masih banyak orang yang sudah ada pembunuh bernama virus, dia menjadi pembunuh berikutnya dengan menyebarkan hoax. Ini orang-orang yang sangat tega yang menurut saya bukan teman saya. Jangan dijadikan teman. Kita justru harus mengingatkan mereka. Kira-kira itu. Pak Tukul mungkin ada tambahan strateginya apa? Ya, saya terima kasih ke Bapak Surya ini, ya di Pak Tommy ini. Jadi tadi kayak saya disadarkan juga, ternyata dampaknya sangat, ya kalau kita nggak hati-hati ya sangat Luas. berbahaya sekali. Jadi kalau orang yang sudah sakit yang seperti yang disebutkan si A, sakit B, sakit C, itu sensitif sekali. Kalau yang masih muda belum terasa. Begitu sudah punya sakit itu, yang sudah punya sakit, yang usianya sudah di atas 50 ke atas, ya sudah rentan sekali lah. Saya jadi sadar aku harus selalu mengingatkan kepada keluarga, teman-teman, dan sahabat-sahabat saya semua yang memang harus selalu pakai masker walaupun kondisi apapun, dan itu tadi jaga jarak dan cuci tangan itu tadi. Ini satu hoax yang terbaru. Bayangkan disebarkan di publik, masker wajah menyebabkan infeksi Staphylococcus. Dan setelah diteliti, dicari sumbernya tidak benar sama sekali. Jadi bayangkan orang mau pakai masker aja ditakut-takutin, kamu dapat penyakit baru loh. Itu ada orang setega ini, buat saya dahsyat betul. Di mana hati nuraninya? Ini yang harus kita lawan juga sebenarnya, isu ini. Jadi mudah-mudahan Inpres ini pun menjangkau sampai ke sana. Untuk mengingatkan mereka yang menyebarkan kebohongan ini. Baik, boleh kita beralih ke partisipan selanjutnya, Pak Tendi, MSI, dosen Mula Warman. Halo, Pak Tendi, Pak dosen, ada dengar suara saya Pak? Nah, tuh. Selamat sore. Oke, selamat sore Pak. Silakan Pak, pertanyaannya mau ke siapa nih Pak? Mungkin ke semua panel ya. Oke, baik. Sepertinya berkaitan. Jadi ada sedikit pernyataan dan pertanyaan mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan masker gitu. Kondisinya ya mungkin nanti bisa ditanggapi oleh panel keseluruhan. Ada semacam dilema atau semacam simbol-simbol komunikasi yang berbeda gitu ya, yang muncul di mata masyarakat antar manusia gitu ketika melihat seseorang menggunakan masker. Trennya memang sudah berubah, tetapi kalau di tren pertama di awal-awal COVID ini mulai merebak dan menjadi isu internasional gitu ya, ketika seseorang menggunakan masker, justru simbol yang muncul atau komunikasi yang muncul adalah dia adalah penyebab penyakit atau dia adalah pembawa penyakit, sehingga hal tersebut semacam memberikan ketakutan bagi seseorang untuk menggunakan masker di hadapan publik. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Kita bersyukur di Indonesia belum ada pemberitaan perang antar manusia atau konflik antar manusia gitu ya yang terjadi akibat dari penggunaan masker. Tapi dulunya seperti itu, dan sepertinya di Indonesia dengan cerita yang berbeda gitu ya, menggunakan masker itu semacam pernyataan bahwa saya adalah seorang penakut. Sehingga
bisa jadi beberapa orang akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan itu karena itu adalah tren yang dalam tanda kutip memalukan bagi saya untuk saya lakukan. Sementara ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, mereka kuat dan sehat di tengah kejadian yang ada, dan itu juga menjadi PR penting atau menjadi pemikiran bersama yang harus kita temukan pendekatan yang efektif untuk bisa mengedukasi atau membentuk mentality yang paham gitu ya, yang mengerti akan pentingnya gitu, bukan sekedar menjaga diri tapi menjaga keseluruhan lingkungan kita gitu. Dan kalau misalnya tadi disinggung di Jepang gitu ya, kalau di Jepang itu kan memang akar filosofis mereka sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitu ya, dengan pendekatan Aima yang mereka miliki. Mereka ingin menjaga harmoni atau ketertiban bersama dan menjaga kebaikan bersama, dan itu menjadi sesuatu yang sudah tertanam dengan baik. Dan apakah kemudian masyarakat Indonesia perlu untuk memunculkan satu satu simbol-simbol yang sifatnya bisa merangkul semua orang untuk menyadari pentingnya masker ini? Mungkin itu juga harus dipikirkan, terutama bagi mereka yang pemegang atau pemangku kepentingan. Nah, tadi juga disinggung masalah percontohan yang dilakukan oleh aparat misalnya seperti itu. Ini langsung menyangkut kepada pertanyaan saya gitu. Kalau tadi Bapak bilang misalnya aparat sudah memberikan contoh yang baik, kemudian sanksi yang tegas, kemudian bagaimana kemudian public figure juga mulai mengkampanyekan dalam setiap kegiatan mereka, baik itu off air atau on air gitu ya. Itu bagus, tapi kalau misalnya untuk percontohan itu gitu ya Pak, yang saya lihat, saya pribadi melihat bahwa lebih banyak menekankan kepada keharusan, bukan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dengan masker itu, gitu. Pemahaman secara keseluruhan gitu maksud saya. Jadi semacam belum ada penjelasan gitu ya, dengan pendekatan medis logis gitu, untuk meyakinkan masyarakat, terutama masyarakat yang mohon maaf perekonomiannya ada di bawah, yang mereka bekerja atau beraktivitas itu benar-benar tidak memiliki prosedur atau aturan-aturan yang mengikat sebelumnya, sehingga ketika mereka berkegiatan atau beraktivitas, mereka melakukan itu dengan bebas. Orang-orang yang bekerja di jalanan, orang-orang yang bekerja di tidak berkantor dan lain sebagainya, pendekatan medis dan logis tadi itu yang menurut saya belum banyak, dan bagaimana kemudian kita harus mengisi ke kondisi mengatasi kondisi ini agar kemudian seluruh elemen masyarakat itu mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya, pemahaman yang sangat meyakinkan bahwa itu penting. Karena kalau misalnya kita melihat public figure menggunakan sekarang trennya tidak masker kan, tapi face shield yang berkacamata Baik Pak Tendi, sepertinya kami sudah menangkap pertanyaan Anda. Yang pertama terkait masker, sepertinya di sebagian masyarakat menanggapinya itu adalah rasa takut makanya pakai masker. Maka Pak Tendi meminta mungkin salah satu narasumber saya untuk memberikan ide simbol apa yang paling tepat selain supaya tujuannya adalah semua orang menggunakan masker. Seperti itu ya Pak Tendi ya. Oke, kita pertanyaan yang pertama dulu. Silakan, mungkin Kang Maman lah yang sepertinya paling dekat sekali, proximity sekali. Judul yang ada di belakang ini salah satu simbol kita, bahwa masker itu menyelamatkan hidupmu. Itu bahasa komunikasi yang paling bagus menurut saya. Yang kedua, kalau kita buka Inpres, di situ tuh tidak dikedepankan soal pidananya, bukan itu. Yang dikedepankan adalah teguran dulu, teguran tertulis, teguran lisan, tidak memaki, harus menjadi contoh yang baik. Kalau ada yang tidak pakai masker, dikasih maskernya. Kepedulian masyarakat dibutuhkan, jangan cuma menegur kenapa nggak pakai masker. Kalau memang dia tidak punya, ayo bareng-bareng bantu. Satu orang satu masker aja, MLM aja, satu orang beli masker 3, 1 untuk dia, 2 untuk orang lain. Kita udah bisa membantu sekeliling. Yang kedua, seperti kata Mas Tommy, ayo kita jadi marketer semua, jadi pemasar masker semua ini. Gimana caranya? Saya selalu lihat soal pilkada. Pilkada itu kan popularitas menuju ke akseptabilitas lalu elektabilitas. Sekarang masker itu paling populer, benda paling populer di muka bumi itu harusnya masker. Nah, supaya dia akseptabilitasnya tinggi, beri bukti bahwa popularitasnya masker itu positif. Ada kan orang yang populer karena positif atau karena negatif kan? Masker positif. Apa positifnya? Menyelamatkan hidupmu kok. Karena apa? Kalau cuma mengandalkan
dengan penuh bahagia kita bilang sudah uji vaksin udah level ketiga. Sebentar lagi akan muncul. WHO bilang nggak akan ada ketemu peluru perak yang bisa membunuh total semua virus, nggak bisa. Kita harus hidup bersama dia, tapi dengan norma baru. Dan norma baru itu benda paling populer, salah satunya adalah masker dan cuci tangan. Ada dua benda yang paling muncul. Jadi kalau sebagai marketer, popularitas kita masukkan ke akseptabilitas lalu ke elektabilitas sampai orang akhirnya memilih, tidak ada jalan lain, harus dipilih menggunakan masker. Atau orang marketing lain pakai konsep AIDA-nya itu. Awareness dilakukan terus. 8 bulan loh Pak Tommy dengan teman-teman gugus tugas bekerja 8 bulan awareness. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Tugas kita sekarang melipat gandakan hasil itu untuk bikin orang interest, ada desire-nya, lalu action, betul-betul tertarik, berminat, dan akhirnya tidak mau tahu, keluar rumah gunakan masker. Itu. Sepertinya Pak Tukul udah gatal nih pengen nanggapin saya. Apa yang dikatakan beliaunya saya sangat setuju tadi. Makanya saya terima kasih ke Pak Tommy tadi. Jadi saya kayak disadarkan bahwa bukan hanya sekedar memakai saja, tapi harus pakai hati cara makainya. Memakai ini sudah, nanti kita enggak gitu. Nah dengan demikian saya sekarang akan menyadarkan saya diri sendiri juga tentang tadi pemakaian yang konsisten tadi. Terus saya sampaikan juga ke keluarga, ke teman-teman, ke orang, jangan sembarangan hanya sekedar pakai, tapi tetap harus melindungi selamanya, menyelamatkan dunia juga, dan menyelamatkan kalian. Tadi judulnya ini juga bagus, masker save our life itu tadi. Tadi Pak Tendi sempat ada tuntutan loh, demand kepada publik figur bukan hanya seperti kewajiban harus, melainkan ada informasi secara medis. Terus menerus bagaimana tuh Pak? Enggak apa-apa, setuju. Nanti juga saya sampaikan kepada manajemen juga, dan saya juga akan menjalankan juga, dan saya juga akan meminta supaya harus bagaimana yang supaya kita bisa memberi contoh kepada masyarakat semuanya. Itu menarik, kalau mau nambah sebelum ke Mas Tommy, kita harus ubah betul cara berpikir orang bahwa yang pakai masker itu orang sehat. Sehat paling tidak waras akalnya untuk tidak membunuh sesama. Betul. Itu dulu, tidak cuma untuk dirinya tapi untuk orang lain. Kalau dia nggak sehat akalnya, nggak waras akalnya, ya dia hobi membunuh sesama dan juga hobi membunuh dirinya, dia lepas saja maskernya. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa sehat itu bukan cuma fisik tapi juga sehat intelektual, untuk berpikir bahwa ini hasil penelitian medis dan ilmiah. Kira-kira. Baik. Ya, saya sedikit saja. Memang kejadian seperti ini belum pernah terjadi di Indonesia, tetapi itu terjadi jauh pada nenek moyang kita. Itu terjadi 102 tahun yang lalu. Tahun 1918 pernah ada namanya flu Spanyol. Di Indonesia itu flu Spanyol itu persis seperti sekarang, menyebarnya begitu cepat. Disebutnya pagebluk. Ya, pagebluk. Itu jumlah orang Indonesia meninggal itu hampir di atas 10% dari total jumlah penduduk saat itu. Yang meninggal pada saat itu 4 juta. Yang dilakukan adalah oleh pemerintah Hindia Belanda, dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mengendalikan flu Spanyol itu. Caranya seperti apa? Caranya bukan medis. Caranya adalah dengan menggunakan pendekatan budaya. Waktu itu yang digunakan oleh Hindia Belanda pakai wayang. Nah sekarang 102 tahun yang sekarang ini kan zamannya sudah berbeda. Tetapi wayang untuk kelompok masyarakat tertentu itu efektif sekali. Karena itu yang dilakukan oleh Satgas sekarang ini. Pak, kita tidak menggunakan pendekatan tunggal. Yang kita ingin lakukan, kita bukan hanya menggunakan para public figure seperti Pak Tukul, tetapi tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di daerah-daerah. Ya kan, ibu-ibu, ya, ini yang kemudian bahkan kita sekarang akan membuat kampanyenya tidak dalam bahasa Indonesia saja, tetapi di Aceh pakai bahasa Aceh, ya kan di Papua pakai bahasa Papua, NTT bahasa NTT, supaya apa? Supaya semakin dekat. Tapi yang saya setuju dengan yang katakan Pak Maman itu, yang harus dibangun sekali lagi, itu nanti tugas dari teman-teman bidang perubahan perilaku itu, mereka akan turun langsung ke masyarakat, ke RT-RT, untuk mengatakan, ini menurut saya bagus tuh, bahwa orang yang sehat itu, ya, menggunakan masker itu paling tidak sehat akalnya gitu. Ini menurut saya sangat penting. Jadi dengan itu kemudian orang yang tidak menggunakan masker sebetulnya bukan dia tidak sehat,
akalnya yang tidak saya akan tutup. Mas Tommy mau bocorin. Kalau cari tentang gunakan masker dengan berbagai bahasa, sudah dibikin tuh sama Pak Argo. Seluruh bahasa daerah kampanye tentang gunakan masker udah pakai bahasa daerah tuh. Harus diminta tuh Mas ke Pak Argo tadi. Dia punya semua videonya tentang bahasa daerah. Ayo gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dalam sejumlah bahasa daerah. Luar biasa. Bapak-bapak, ini sudah ada penanyaan terakhir. Ketiga, Husni Mubarak. Pak Husni. Pak Husni silahkan dengan pertanyaannya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip seperti penanya kedua tadi. Alhamdulillah tadi sudah terjawab juga, tapi saya ingin menambahkan dan mungkin bisa dijawab juga oleh para narasumber. Nah, di sini saya tidak terlalu spesifik narasumber siapa. Saya berharap semua narasumbernya itu bisa untuk menjawab apa yang saya sampaikan. Kebetulan saya pelaku UKM, jadi saya cukup dekat juga dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Nah, memang selama ini saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan tentang penggunaan masker, aturan pemerintah tentang protap kesehatan. Nah, hanya kita tahu bahwa penggunaan masker ini ada batas waktu tertentu. Tidak mungkin kan dalam 1 minggu dia hanya memakai 1 masker tersebut. Nah, edukasi yang seperti ini yang tidak ada sama sekali. Mungkin saja ada, tapi kurang lebih disampaikan kepada masyarakat. Karena bisa saja yang ekonomi menengah ke atas itu tiap harinya itu bisa menggantikan masker bahkan dalam sehari itu bisa beberapa masker. Tapi yang ekonomi lemah, jangankan untuk menggantikan masker, memikirkan untuk makan saja itu mereka lagi susah. Nah, itu saya pikir hal-hal ini yang kurang disampaikan kepada masyarakat. Memang betul sesuai dengan temanya bahwa masker save our life. Tapi kadang masker itu juga bisa dapat membunuh kita. Kenapa sampai saya menyatakan bahwa masker dapat membunuh kita? Itu tidak ada batas tertentu yang ditentukan penggunaan satu masker oleh seseorang. Nah, ini yang harus lebih diperjelas lagi. Dan hanya sekedar menambahkan bahwa kebiasaan kita di Indonesia ini dalam setiap musibah itu yang dilihat itu data statistiknya. Jadi masyarakat juga termasuk saya, kita beranggapan bahwa ini hanya persoalan statistik. Pak Tapi Husni, tidak ada maaf penekanan sebelumnya Pak Husni, persoalan. dari daerah mana Pak, maaf? Saya dari wilayah Maluku. Wih, jauh sekali. Dari Kota Tua. Berarti saudara saya. Ya. Baik, iya, Mbak. terima kasih Pak Husni, kami sudah menangkap pertanyaannya. Pertanyaan iya, Bapak, makasih, Mbak. nanti akan saya tanyakan kepada para narasumber. Mengenai, tadi mungkin boleh diluruskan Pak Tommy mengenai tadi ada pernyataan bahwa masker dapat membunuh, mungkin bisa diluruskan. Enggak, Karena tidak ada jangka terima waktu. kasih atas masukannya. Jadi memang sekarang ini baru pada tahapan bagaimana orang mau pakai masker dulu. Nanti yang sudah akan kita sampaikan adalah masker kain itu hanya bisa tahan 4 jam. Harus diganti. Ya, jadi 4 jam harus diganti. Kain ya. Yang kain, Pak. ya. Yang seperti Kain. ini, Kalau dicuci satu bisa, kol, Pak? ini 3. 4 Bisa jam. dicuci lagi, baik. ya, bisa dicuci tapi tahannya 4. Tetapi juga tingkat reliability-nya, ya, tingkat kepercayaannya itu juga terlalu rendah. Nah, karena itu Pak Doni sudah sampaikan ke Presiden, ke depan itu dulu di awal wabah COVID ini di bulan Maret, memang harga masker itu mahal. Iya. Apalagi kemudian bahan bakunya itu masih impor. Tapi sekarang, alhamdulillah sebetulnya industri kita sudah mampu menghasilkan masker.
kemarin sudah dihitung masker yang untuk bedah ya, yang warna yang hijau itu harganya sekitar Rp1.000. Jadi lebih murah setengahnya daripada satu batang rokok, Pak Tommy. Itu masker medis berarti ya, Pak Tommy? Nah sekarang yang kita mintakan, diingatkan kepada Presiden bagaimana produksinya ditingkatkan supaya harganya semakin murah gitu. Kemarin orang menggunakan masker bedah itu kan jangan dipakai karena memang terbatas, hanya untuk perawat-perawat pakai seperti itu. Mengapa kemudian kita meminta masyarakat menggunakan masker kain? Tetapi setelah sekarang udah 5 bulan berjalan, sekarang produksi masker sudah meningkat, bahkan semua produknya sekarang bahan bakunya dari dalam negeri. Jadi blessing untuk industri farmasi atau kesehatan. Sebetulnya kita sekarang punya kemampuan untuk memproduksi, itu yang dikatakan Presiden. Dari wabah COVID-19 ini bukan hanya kita kemudian menderita karena wabahnya, tetapi ada berkahnya, industri-industri kesehatan dan farmasi bisa tumbuh. Nah ini yang harapan kita, dan itu harus didorong, dan Presiden sudah mengatakan kita dorong terus supaya harga masker itu makin lama makin murah gitu. Kalau perlu nanti harganya sampai 500 ya kan, atau 300, sehingga kemudian yang tadi katakan Pak Maman, orang bagi-bagikan masker akan mudah saja gitu. Ini yang saya kira tapi sekali lagi masukannya sangat baik bahwa perlu ada edukasi mengenai jenis-jenis masker ini, berapa lama harus diganti, jangan 24 jam pakai masker yang itu terus, karena itu akan berpotensi untuk malah menjadi sumber penyakit untuk orang itu. Silakan Pak Toko. Iya betul. Terima kasih juga tadi. Aku makainya malah kadang-kadang yang kemarin saya pakai tak simpen, besok pakai lagi yang lain, muter aja gitu. Jadi harus dicuci juga, dan ternyata iya saya makainya itu lagi masukan bagus juga. Jadi besok berarti 4 jam bertahannya itu hanya 4 jam. Itu yang kain. Bawa sekitar 6. Jangan, kan kita nggak 24 jam. Iya. Betul, iya, terima kasih, betul, iya, udah paham sekarang. Ada jangka waktunya loh Pak Toko. 4 jam itu, jadi kalau bahan, tapi kalau yang untuk perawat tadi bisa 8 jam. Oh, bisa 8 jam itu, itu, tapi nggak bisa dicuci ya. Berarti sekali pakai dulu. Sekali pakai, kalau yang ini bisa dicuci ya. Iya. Itu yang saya cuma ingin memperkuat bahwa pertanyaannya menarik karena orang tidak tahu batas penggunaannya. Yang kedua, mari sedekah masker dan hand sanitizer untuk memperpanjang hidup sesama. Mari berbuat kebaikan untuk itu. Dan satu, kalau habis pakai masker yang kertas itu, yang sekali pakai, digunting deh. Saya beberapa kali melihat itu dipungut dan masih dipakai sama pemulung dan anak-anaknya. Jadi jangan ikut menyebarkan hal itu, kita gunting saja, apalagi sekarang harganya sudah cukup murah, supaya tidak menjadikan korban-korban yang berikutnya. Karena kalau kita buang saja ke tempat sampah sudah penyakit. Tiba-tiba dia lihat, dia pakai, kita merasa dia patuh, tapi sebenarnya dia menggunakan bekas orang dan dari tempat sampah. Jadi setelah pakai gunting, dan kita lah yang punya kelebihan untuk berbagi. MLM-nya Mas Tommy bagus, informasinya di MLM kan, maskernya di MLM kan, insya Allah kita bisa sama-sama tetap bisa bertahan. Soal umur memang ada di atas, tapi berusaha untuk menjaga kehidupan itu jauh lebih penting. Kira-kira sih. Kalau dari Pak Kang Maman sendiri bisa digambarkan nggak sih? Ini kan masker, tadi juga pelaku UKM, mereka juga sempat butuh untuk ini seperti apa nih penerapan masker di lingkungan usaha? Di Inpres jelas kok, diatur betul-betul bahwa protokol kesehatan itu tidak cuma berlaku bagi individu tapi juga bagi masyarakat. Sehingga pemilik perusahaan sekalipun harus patuh betul, harus mendengar kata Mas Tommy tadi, karyawannya kerja 8 jam itu berarti pegang 2 masker, nggak boleh 1 masker misalnya. Itu harus terus disosialisasikan, jarak itu betul-betul harus dipatuhi, pengurangan jumlah karyawan yang gantian masuk tidak boleh dilanggar. Karena semuanya jangan cuma bicara soal sanksi, tapi bicara tentang keselamatan bisnismu juga. Karena sekali ketahuan tempat kerja kamu ada 1 orang, 2 orang yang terkena COVID, ditutup, kan juga berpengaruh secara ekonomi kepada dia. Jadi disiplin ini yang jauh lebih penting. Inpres ini kalau kita bedah, bagus betul untuk mengajarkan kita tentang kepentingan individu dan kepentingan dunia usaha. Kita sekarang
yang menakutkan buat saya satu, 2020 ini September sampai Desember ada pilkada. Ayo dong bikin peraturan betul tentang kerumunan yang tidak boleh, yang ada batasnya. Ayo dong kampanyenya lewat webinar. Jangan mengumpulkan kerumunan banyak orang. Dan saya selalu bilang, pilih orang yang peduli pada masalah COVID-19. Harus itu kita tegakkan betul, yang Pak Tito juga bilang, cari orang yang peduli. Peduli buat masalah kesehatan, peduli juga buat masalah ekonomi. Ada satu yang menakutkan yang saya takut nih Mas Tommy. Bom waktu imunisasi. Betapa banyak tempat-tempat anak imunisasi posyandu tidak jalan. Padahal anak-anak di situ harus diimunisasi dalam batas waktu tertentu. Kalau mereka nggak dapat imunisasi selama masa pandemi karena takut keluar rumah, itu dampaknya besar buat anak kita karena hari ini saja stunting di Indonesia, 3 anak lahir, 1 berpotensi stunting, 29%. 3 lahir, 1 gagal tumbuh. Bagaimana kalau mereka tidak juga dapat imunisasi secara teratur? Ini juga masalah besar. Jadi kita butuh betul informasi saling menyelamatkan supaya orang tua tidak takut bawa anaknya untuk diimunisasi. Kira-kira itu. Sepertinya Pak Tukul ingin menambahkan? Enggak, cukup lah. Iya, cukup. Saya mungkin ingin ke Pak Tommy tadi bicara mengenai tadi pertanyaan terakhir itu lumayan jauh. Kita bicara bukan dari Jakarta saja, bicara mengenai masker save our life. Bagaimana sih kondisi rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di ujung timur maupun ujung barat itu seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan yang jadi persoalan sekarang ini tingkat kesadarannya tinggi, tetapi untuk melaksanakannya itu yang rendah. Gitu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Maman, saya kira kita harus melihat pengalaman Thailand. Ya. Thailand itu sama dengan Indonesia kasusnya. Kita baru bulan Maret menetapkan ada wabah COVID-19, sama dengan di Thailand. Tetapi Thailand itu sekarang bisa cepat pulih. Kemudian bisa turun menekan tingkat penularan itu sampai tingkat yang paling rendah. Sehingga sekarang di Thailand semua orang sudah melakukan kegiatan normal. Mengapa? Karena mereka memanfaatkan betul puskesmas, ya, yang ada di Thailand itu sebagai ujung tombak untuk bertemu dengan masyarakat di tingkat bawah untuk menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang unik Mbak Nia, puskesmas Thailand itu mencontek puskesmas zamannya Pak Harto di Indonesia. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, Thailand itu lebih maju dan betul-betul menerapkan standar puskesmas seperti yang ideal dibayangkan oleh zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Karena itu di bidang pelayanan kesehatan di Satgas sekarang ini, Profesor Akmal Tahir akan kembali menggunakan puskesmas sebagai ujung tombak untuk pelayanan kesehatan. Testing, tracing, treatment itu dilakukan gitu. Bahkan kemudian bidang perubahan perilaku akan turun sampai ke tingkat RT menggunakan ibu-ibu PKK itu untuk menggerakkan keharusan kita menggunakan masker. Sekali lagi, tidak ada jalan lain. Tadi istilahnya Kang Maman ini kan norma baru. Norma baru itu apa? Ya kita ke depan itu harus pakai masker. Apalagi kalau badan kita merasa. Yang tahu badan sakit atau tidak sakit siapa sih? Iya, kita sendiri. Cuma kita sendiri. Iya. Dokter terbaik itu siapa? Diri kita sendiri. Iya. Kalau badan kita sudah merasa mulai sakit-sakit, pegal-pegal, nggak enak segala macam, cuma satu jawabannya. Masuk kamar tidur. Ya, istirahat. Total istirahat, bed rest. Maka sistem tubuh itu, Tuhan itu sudah menciptakan yang luar biasa. Sebetulnya sistem tubuh kita akan healing, menyembuhkan diri kita. Tetapi kita seringkali zaman modern itu orang malah bandel. Udah capek-capek tetap jalan, ya kan? Suruh tidur, pergi, berdiri, ambil, nonton TV, duduk. Padahal yang namanya bed rest itu harus tidur betul-betul kepala dan kaki itu sama rata di atas tempat tidur. Nah ini yang kalau kemudian kita 3 hari saja kita kemudian bisa istirahat, maka sistem tubuh kita akan menyembuhkan diri kita sendiri. Nah ini yang saya kira harus kita lakukan. Ini PR yang tidak pernah berhenti dilakukan. Terutama teman-teman media sangat diharapkan perannya
63% keberhasilan kita untuk mengendalikan COVID ada di teman-teman media. Syaratnya apa yang katakan Kak Maman tadi? Teman-teman media harus kritis, memberikan pemahaman yang benar, jangan hanya mengejar clickbait, secara jangan statistik. menakut-nakuti, jangan kemudian menekankan pesimisme. Ajak optimis, ya kan, berikan pemahaman yang benar, konteksnya supaya kemudian kita paham. Kalau kita paham, maka kita melakukan. Baik, terima kasih atas waktunya seluruh narasumber saya, Kang Maman, Pak Tommy, Pak Tukul, luar biasa pencerahannya, informasinya, datanya juga tadi sangat-sangat lengkap. Secara khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada Divisi Humas Polri yang menggelar webinar bertajuk Masker Save Our Life. Kembali lagi, jangan lupa cuci tangan menggunakan masker dan hand sanitizer juga penting kok. Yang penting kita intinya adalah menggunakan masker, menghargai diri kita, menghargai orang lain untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamannya begini.